Di masing-masing benua terdapat beragam budaya serta suku-suku yang ada di dalamnya. Selain itu, di masing-masing benua juga terdapat makanan-makanan khas yang unik dan berbeda dari tempat lainnya. Tak terkecuali di benua Afrika yang ternyata menyimpan kuliner ekstrim yang khas dari beberapa wilayah di benua tersebut. Kali ini kita bakalan bahas 7 makanan tergila asal Afrika. Di Ethiopia ada satu kuliner khas di sana yang pastinya bisa membuat mata kalian terbelalak ketika melihatnya. Dan nama makanan tersebut adalah teresiga. Teresiga adalah hidangan daging mentah yang populer di Ethiopia. Hidangan ini merupakan salah satu ciri khas kuliner Ethiopia dan sangat dihargai, terutama di kalangan pria. Teresiga umumnya terdiri dari potongan besar daging sapi mentah yang disajikan segar. Daging yang digunakan biasanya dari bagian tubuh sapi yang empuk dan berkualitas tinggi, seringkali tanpa lemak. Daging sering disajikan dalam potongan besar yang belum diiris dan pelanggan memotongnya sendiri di meja menggunakan pisau khusus. Ini memberikan pengalaman makan yang interaktif dan sosial. Teresiga biasanya disajikan dengan berbagai saus pendamping yang pedas. Selain itu, hidangan ini selalu disantap bersama injera, sejenis roti pipi beragi yang lembut dan memiliki tekstur seperti spons, menjadi alat untuk mengambil daging dan saus. Teresiga lebih dari sekadar makanan, ini adalah bagian integral dari budaya Ethiopia, terutama dalam acara-acara sosial. Meskipun populer, konsumsi daging mentah seperti teresiga tentu saja memiliki risiko kesehatan. Pihak berwenang dan profesional kesehatan selalu menyarankan kehati-hatian karena potensi risiko infeksi bakteri atau parasit. Oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa daging yang digunakan sangat segar dan berasal dari sumber yang terpercaya dan higienis. Ini adalah kain red atau tikus tebu. Tikus tebu ini banyak ditemukan di seluruh wilayah Afrika sub-Sahara. Kain red merupakan salah satu hewan pengerat terbesar di Afrika. Dengan panjang tubuh bisa mencapai 35 sampai 60 cm dan berat 3 sampai 6 kg. Bahkan ada yang mencapai 10 kg. Dan faktanya tikus berukuran besar ini sangat umum dimakan oleh orang-orang di berbagai negara di Afrika, terutama di wilayah Afrika Barat dan Tengah. Praktik ini sudah berlangsung lama dan menjadi bagian penting dari pola makan serta ekonomi lokal. Bagi orang-orang Afrika, kain red merupakan sumber protein hewani yang murah dan mudah didapat, terutama di daerah pedesaan di mana akses terhadap daging ternak lain mungkin terbatas atau mahal. Daging kain red atau tikus tebu ini dikenal memiliki rasa yang lezat dan tekstur yang disukai banyak orang, sering digambarkan mirip dengan daging kelinci atau babi hutan. Konsumsi kain red sudah menjadi tradisi turun-temurun di banyak komunitas. Ini sering disiapkan untuk acara keluarga, perayaan, atau hanya sebagai hidangan sehari-hari. Perdagangan kain red, baik yang ditangkap dari alam liar maupun yang diternakan, merupakan sumber pendapatan penting bagi banyak petani dan pedagang kecil. Selain itu, permintaan terhadap daging ini sangat tinggi di pasar lokal. Di Afrika ada sebuah kebiasaan unik yang masih dilakukan sampai sekarang. Dan kebiasaan tersebut bernama bushmeat. Bushmeat sendiri merujuk pada daging hewan liar yang diburu untuk dikonsumsi manusia di Afrika. Ini adalah praktik yang sudah berlangsung lama dan memiliki akar budaya serta ekonomi yang dalam di banyak komunitas pedesaan di seluruh benua. Hewan yang diburu bisa sangat beragam, mulai dari mamalia kecil seperti primata, kelelawar, dan hewan pengerat hingga burung kecil dan reptil.
Meskipun perburuan dan konsumsi hewan liar telah menjadi bagian dari budaya dan sumber protein penting bagi banyak masyarakat adat dan pedesaan selama ribuan tahun, terutama di daerah terpencil di mana sulit untuk beternak. Praktik ini kini menghadapi berbagai masalah serius, seperti ancaman terhadap keanekaragaman hayati, risiko penularan penyakit zoonosis, serta dampak lingkungan. Perburuan yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem termasuk rantai makanan dan proses penyerbukan yang berdampak pada kesehatan hutan secara keseluruhan. Di banyak negara, perdagangan bushmeat, terutama spesies yang dilindungi, adalah ilegal. Namun, penegakan hukum seringkali lemah dan perdagangan ilegal masih marak. Bahkan dalam praktik bushmeat ini, seekor gorila juga bisa menjadi buruan untuk dimakan. Menurut data, setidaknya ada 400 ekor gorila dibunuh setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Mutura adalah salah satu hidangan tradisional yang sangat populer di Kenya, khususnya di kalangan komunitas Kikuyu. Hidangan ini sering disajikan pada acara-acara khusus, perayaan, dan kumpul keluarga. Secara harfiah, mutura bisa digambarkan sebagai sosis darah Afrika atau puding hitam Afrika. Mutura dibuat dari campuran daging cincang, lemak, darah kambing atau sapi, dan berbagai rempah-rempah lokal. Campuran ini kemudian dimasukkan ke dalam usus kambing atau sapi yang telah dibersihkan, mirip seperti pembuatan sosis. Setelah diisi, mutura biasanya direbus terlebih dahulu dan kemudian dipanggang atau dibakar hingga matang. Ciri khas mutura adalah teksturnya yang kenyal dan rasanya yang kaya, perpaduan gurih dari daging dan rempah, serta sedikit rasa metalik dari darah yang digunakan. Ada beberapa variasi mutura tergantung pada daerah dan preferensi pribadi. Mutura sering disajikan sebagai camilan atau hidangan pembuka. Potongan-potongan mutura yang sudah matang biasanya dijual di warung-warung pinggir jalan atau pasar tradisional. Lebih dari sekadar makanan, mutura memiliki nilai budaya yang signifikan di Kenya. Ini adalah hidangan yang melambangkan kebersamaan dan perayaan. Di Afrika ada makanan berbahan dasar ulat. Ulat ini adalah ulat mopane atau mopane worms. Ulat mopane sendiri merupakan larva dari spesies ngengat yang disebut Gonim brachyabelina. Ulat-ulat ini hidup di pohon mopane yang tersebar di wilayah selatan Afrika, terutama di negara-negara seperti Afrika Selatan, Zimbabwe, Botswana, serta Namibia. Uniknya, ulat mopane telah menjadi makanan tradisional yang sering dikonsumsi masyarakat di sana. Saat musim panen tiba, masyarakat akan memanen ulat ini untuk selanjutnya diolah menjadi makanan. Meski nampak menjijikan bagi sebagian orang, namun ulat ini ternyata memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Setelah dimasak, ulat-ulat ini memiliki tekstur yang sedikit renyah dan rasa yang gurih mirip dengan daging ayam atau udang. Saking populernya, ulat-ulat ini juga diperjualbelikan di pasar layaknya daging atau bahan lauk lainnya. Di Afrika terdapat makanan unik yang dikenal dengan nama burger nyamuk. Sesuai namanya, masyarakat di sini menjadikan nyamuk sebagai makanan. Namun sebenarnya ini bukanlah nyamuk tapi serangga yang dikenal dengan lalat danau. Setiap tahun biasanya saat musim hujan, jutaan lalat danau ini bermunculan dan mengganggu aktivitas warga sekitar. Namun masalah ini justru menjadi berkah bagi warga di sana, di mana masyarakat sekitar justru menjadikannya sebagai makanan. Cara menangkapnya pun terbilang sederhana. Orang-orang akan membawa panci atau wajan besar ke tepi danau. Mereka kemudian mengayunkan panci ini di udara untuk menangkap lalat-lalat yang berterbangan. Dalam waktu singkat, panci bisa penuh dengan lalat-lalat. Setelah ditangkap, lalat-lalat ini akan diolah menjadi semacam burger. Caranya, lalat-lalat tersebut akan dipadatkan dan dibentuk menjadi bulatan pipi mirip seperti daging burger. Kemudian olahan lalat ini akan digoreng sampai kering dan renyah.
Itu tadi 7 makanan tergila asal Afrika. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.